Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ilham Maulani di Ilham Maulani Channel. Hari ini saya akan berbagi dengan rekan-rekan tentang sebuah kisah yang berjudul Kisah Menyentuh Pria Kulit Hitam dari Afrika. Dalam kisah ini, meskipun ada kata-kata kulit putih dan kulit hitam, ini dimaksudkan bukan untuk menyinggung ras atau warna kulit, tapi semata-mata sebuah kisah yang mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya oleh kita semua. Rekan-rekan, kisah ini diambil dari sebuah buku yang berjudul Menjemput Ilmu dari Pengalaman, penerbit Lekas Bandung, yang dikarang oleh saya sendiri, Ilham Maulani. Dan saya menulis kisah ini berdasarkan apa yang telah saya tangkap dari sebuah kisah ketika mendengarkan ceramah seorang tokoh terkemuka di kota Tasikmalaya. Apa yang saya serap dari ceramah beliau, ada penggalan kisahnya, dan salah satu kisahnya adalah kisah menyentuh pria kulit hitam dari Afrika. Kemudian saya tumpahkan ke dalam buku karangan saya sendiri. Baik, kita dengarkan kisah selengkapnya. Kisah menyentuh pria kulit hitam dari Afrika. Joy adalah pria kulit putih dari Amerika yang sedang berkunjung ke Inggris. Suatu malam Joy masuk ke sebuah restoran di London. Begitu masuk, ia melihat seorang pria Afrika kulit hitam dengan santai duduk sambil membaca koran di sudut restoran. "Pelayan," teriaknya, "saya traktir semua orang di restoran ini kecuali orang hitam Afrika di sana," ucapnya dengan lantang sambil menunjuk pria Afrika itu. Pelayan mulai melayani untuk semua orang yang ada di restoran kecuali si pria Afrika. Pria Afrika tersebut hanya menatap Joy dan berkata, "Terima kasih," ucapnya sambil mengangguk. "Wah, ngeledek nih orang," pikir Joy. Joy menuju bar. "Bartender, minuman gratis untuk semua di sini, kecuali orang Afrika yang duduk di pojok itu." Sekali lagi bukannya marah, si Afrika hanya tersenyum sambil mengangguk. Ia berkata, "Terima kasih." Joy makin bingung dibuatnya. Ia memanggil si pelayan. "Pelayan, apa dia itu sudah gila?" sambil menunjuk pria kulit hitam itu. "Tidak, ia tidak gila," pelayan itu menjawab sambil tersenyum. Kemudian pelayan itu berkata, "Dia adalah pemilik restoran ini." Joy terkejut mendengar penjelasan si pelayan dan merasa sangat malu. Saking malunya, ia langsung pergi keluar dan menyeberang jalan. Tanpa Joy sadari, sebuah mobil yang berlari kencang tiba-tiba menabraknya. Mobil itu tidak berhenti menolong Joy dan langsung kabur. Semacam tabrak lari ini. Para pelanggan restoran berhamburan keluar ingin melihat apa yang terjadi dengan Joy. Namun, tak ada yang peduli dengan Joy. Tidak ada satu orang pun dari semua yang telah ia traktir makan dan minum mau membantunya. Pria Amerika itu terkapar di jalanan dan hanya menjadi tontonan warga. Menyaksikan hal tersebut, dengan sigap pria Afrika kulit hitam kembali ke restoran, menyalakan mobilnya dan membawa si Amerika ke rumah sakit terdekat. Setelah siuman, Joy bersusah payah mencoba bangkit dari tempat tidur dan ingin meminta maaf. Namun, belum sempat berucap dari mulutnya, si Afrika langsung berkata, "Sudahlah, aku sudah memaafkanmu sejak awal." Setelah dirawat beberapa hari, Joy dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Namun Joy kaget melihat di bawah tagihan rumah sakit tertulis kata lunas.
Siapa yang membayar ini semua? Begitu kata Joy bertanya kepada kasir rumah sakit. Yang telah membayar ini semua adalah teman yang menemani Bapak selama dirawat di rumah sakit ini, jawab kasir rumah sakit. Joy begitu kaget. Lalu Joy bergegas menuju restoran pria kulit hitam. Ia langsung ke sudut restoran mencari pria kulit hitam itu biasa berada. Namun orang yang dicarinya tidak ada di sana. Di mana pria kulit hitam pemilik restoran ini? Belum sempat si pelayan menjawab, muncul seorang pria kulit hitam berpakaian rapi dari belakang menimpali. Sayalah pemilik restoran ini. Ada apa, Pak? Begitu kata pria kulit hitam berkata pada Joy. Kemudian Joy menjawab, bukan Anda yang saya maksud. Saya mencari pria kulit hitam yang beberapa hari lalu duduk di pojokan itu. Mendengar Joy berkata demikian, pria kulit hitam itu menjawab, itu adalah ayah saya. Dia baru saja meninggal 5 hari yang lalu, dan sekarang saya adalah pemilik restoran ini, jawab pria muda itu. Kemudian dia melanjutkan perkataannya kepada Joy. Sebelum meninggal, ayah saya menitipkan ini. Jika ada orang kulit putih yang mencarinya, ujarnya sambil menyodorkan sehelai kertas. Dipenuhi rasa sedih bercampur penasaran, Joy membaca isi kertas itu. Si pria Afrika kulit hitam yang telah meninggal itu menulis dalam secari kertas sebuah pesan. Jadilah orang yang baik dan rendah hati, hindari sikap sombong. Demikian, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.